Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firmayanti dengan NIM 2014-2012-2 dari jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktek Ibadah dengan dosen pengampu Bapak Ubaidillah MPD yang akan membahas tentang syarat sah dalam sholat. Oke, kita langsung saja ya masuk dalam pembahasan, yaitu syarat-syarat sahnya sholat. Jadi di dalam syarat-syarat sahnya sholat itu sendiri itu ada 5. Kita akan membahas secara rinci dari 5 syarat-syarat sahnya sholat itu sendiri. Oke, langsung saja kita masuk dalam pembahasan syarat-syarat sahnya sholat. Jadi di dalam syarat-syarat sahnya sholat itu ada 5. Di sini kita akan membahas secara rinci dari 5 syarat-syarat sah tersebut. Yang pertama itu masuknya waktu. Jadi sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktu-waktunya atas orang-orang yang beriman. Dan di sini kita akan membahas waktu sholat fardu kita, sholat fardu 5, yaitu sholat fajar atau sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Oke, langsung saja kita masuk dalam pembahasan waktu-waktu sholat fardu. Sholat fardu yang pertama, sholat fajar atau sholat subuh. Jadi waktu sholat fajar ini dari terbitnya fajar sodik atau fajar sodik itu warna langit yang putih yang berada di ufuk sebelah timur langit atau tempat terbitnya matahari sendiri, dan waktu sholat subuh itu sendiri hingga terbitnya matahari, hingga munculnya matahari, seperti itu. Dan yang kedua, waktu sholat zuhur. Waktu sholat zuhur sendiri itu ketika matahari mulai bergeser ke barat hingga bayangan sesuatu atau suatu benda itu panjangnya sama. Panjangnya sama itu seperti tongkat. Tongkat itu bayangannya sama dengan tongkatnya, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu waktu sholat asar. Waktu sholat asar itu dimulai dari berakhirnya sholat zuhur hingga bayangan sesuatu menjadi 2 kali. Jadi maksudnya bayangan 2 kali itu berakhirnya waktu sholat asar, yaitu bayangan 2 kali itu seperti contohnya tongkat, bayangannya itu ada dua itu seperti satu dua, panjangnya itu melebihi tongkat satu ini, jadi seperti 2 tongkat ini, seperti itu. Itu berakhirnya waktu sholat asar. 4, kita akan membahas sholat maghrib. Waktu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib sendiri dari terbenamnya matahari hingga hilangnya cahaya merah yang ada di ufuk langit saat terbenamnya matahari. Berarti ada di sebelah barat. Ya, itu waktu sholat maghrib itu, sepengetahuan saya sendiri, itu waktunya sangat sedikit sekali. Jadi dari terbenamnya matahari sampai warna kemerah-merahan langit itu hilang. Jadi waktunya itu, waktu sholat maghrib itu sangat sedikit sekali, hanya bisa untuk bersuci atau berwudu dan sholat 3 rakaat saja. Setelah itu jika sudah hilang langit yang warna merah, mega-mega warna merah yang ada di langit itu, waktu sholat maghrib itu sudah tidak ada. Itu sudah masuk ke sholat isya. Dan kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu waktu sholat isya. Waktu sholat isya sendiri itu dari berakhirnya sholat maghrib hingga pertengahan malam. Cukup lama sepertinya ya sholat isya itu waktunya. Baik, selanjutnya di dalam syarat-syarat sahnya sholat sendiri itu yang kedua yaitu suci dari hadas. Jadi jika kita akan melakukan ibadah atau sholat, kita harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar.
besar. Jadi kita yang mempunyai hadas kecil harus mensucikan dengan berwudu, dan jika kita mempunyai hadas besar kita harus mensucikan dengan mandi, seperti itu. Jadi kita sholatnya agar memenuhi syarat sah sholat, agar kita sholatnya sah, jadi kita harus membersihkan diri kita dari hadas kecil maupun dari hadas besar dengan berwudu atau dengan mandi. Yang ketiga, dari syarat-syarat sahnya sholat itu sendiri yaitu bersih dari pakaian, badan, ataupun tempat. Jadi kita sebelum beribadah itu, agar sholat kita sah, agar memenuhi syarat-syarat sahnya sholat sendiri, kita itu harus memeriksa pakaian, tempat, badan kita agar bersih, agar suci dari najis atau hadas. Jadi kita harus memeriksa semua yang bersangkutan dengan beribadah kita, maupun itu pakaian, badan kita, dan tempatnya sendiri. Jadi kita harus bersih dari najis, kita harus periksa semua apakah pakaian ini terkena najis apakah tidak, kita harus pastikan itu. Dan badan kita apakah sudah suci dari hadas kecil maupun hadas besar, seperti itu. Dan tempat kita harus periksa juga tempat, takutan ada hewan yang buang air kecil atau buang air besar, kita harus periksa, takutan itu kotor. Jadi tempat, pakaian, dan badan itu harus bersih. Itu termasuk syarat-syarat sahnya sholat yang ketiga. Oke, yang keempat, dari syarat sahnya sholat sendiri yaitu ada menutup aurat. Jadi kita yang akan melakukan beribadah atau akan melakukan sholat sendiri itu harus menutup aurat. Jadi aurat laki-laki sendiri itu dari pusar hingga lutut kaki. Dan untuk aurat perempuan sendiri atau wanita dalam sholat, seluruh tubuh itu seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka, seperti itu. Jadi kalau wanita itu harus tertutup semua kecuali telapak tangan dan muka saja. Jika laki-laki itu dari pusar, cukup dari pusar hingga sampai lutut kakinya. Jadi ini termasuknya menutup aurat juga termasuk adab-adab dalam sholat, seperti itu. Jadi kita yang akan menunaikan sholat, yang akan mendirikan sholat itu harus sopan, seperti itu. Kan kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita harus sopan dalam berpakaian, seperti itu. Jadi kita langsung saja yang akan membahas syarat sah sholat yang terakhir, yang kelima, yaitu menghadap kiblat. Bagi orang yang di dalam Masjidil Haram itu harus menghadap ke Ka'bah. Dan jika orang yang sholat jauh dari Ka'bah sendiri itu harus menghadap ke arah Ka'bah, seperti itu, yaitu menghadap kiblat. Dan bagi sholat hafilah, bagi yang berkendara, sebisa mungkin mencari kiblat di awal sholat, atau bisa juga menghadap kemanapun kendara itu menuju atau menghadap. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kelebihan itu datang dari Allah, dan jika banyak kekurangan itu datang dari saya sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.